Sebelum saya tutup, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah satu pertanyaan yang ditujukan dari beberapa orang, tidak hanya satu orang yang bertanya. Karena itu saya sampaikan jawabannya juga di majelis ini. Mereka bertanya, apa hukumnya memajang foto pada profil WA kita misalnya? Apakah boleh atau tidak kita pajang foto kita? Nah, maka jawabnya adalah bahwa masalah ini tidak satu hukum. Seorang laki-laki pajang fotonya sendiri tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan banyak teman-teman saya itu pajang fotonya supaya diketahui oleh teman-temannya. Karena mungkin kumpul dalam satu grup, ternyata loh ini wajah teman saya. Nah, jadi dijabri, kemudian jadi berteman lagi. Yang dulu sudah lama nggak ketemu, jadi ketemu lagi. Ini nggak ada masalah insyaallah. Adapun kalau seorang laki-laki mempunyai istri, dia foto bersama istrinya, ini menurut saya sangat tidak bagus. Tidak bagus kenapa? Karena foto istrinya bisa dilihat oleh orang-orang lain. Bagaimana kalau kita sama istri kita majang foto begini, kemudian tiba-tiba teman kita melihatnya? Kalau dia membatin bagaimana? Wah, ini kok istrinya cantik sekali, mudah-mudahan dia segera mati tak ganteni. Nah, gimana kalau begitu? Nah, makanya nggak bagus kayak begini. Ya, namanya manusia kan punya syahwat, Pak. Melihat istri orang lain mungkin terasa lebih cantik, sebagaimana melihat rumput yang tetangga lebih hijau. Nah, maka kurang bagus seperti ini. Meskipun saya tidak mengatakan haram, kalau saya sangat tidak cocok seorang laki-laki pajang berdua sama istrinya begitu. Kenapa? Dia bisa dilihat oleh semua orang. Kalau mau pajang sama anak-anaknya mungkin insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau sama istrinya, nah ini tidak bagus. Yang ketiga, kalau seorang perempuan pajang fotonya sendiri, bagaimana? Saya jawab, kalau antum yakin, anti yakin bahwasanya foto anti tidak akan dilihat kecuali oleh perempuan toktil, silahkan pajang foto anti, nggak ada masalah. Tapi kalau anti tidak yakin bahwasanya foto itu hanya bisa dilihat oleh perempuan, laki-laki bisa melihatnya, karena mungkin panjenengan gabung pada satu grup yang campuran laki-laki perempuan sehingga semuanya bisa melihat foto panjenengan, tidak sepantasnya seorang wanita berbuat seperti itu. Para ulama mengatakan al-haya'u khairun, malu itu adalah baik. Walakin akan tetapi al-haya'u hasanun, malu itu adalah bagus. Walakin akan tetapi fin nisa'i ahsan, malu untuk para wanita itu sangat-sangat bagus. Jadi wanita lebih berhak untuk punya sifat malu. Kalau perempuan tidak punya sifat malu, ini berarti perempuan yang tidak mulia derajatnya di hadapan menurut para ulama. Karena itu hendaklah para wanita ini menjaga betul-betul sifat malunya, sebagaimana mereka menjaga kehormatan mereka. Kemudian kalau seorang perempuan bersama suaminya, foto berdua, kemudian dipajang foto itu, menurut saya ini juga tidak bagus seperti ini. Kenapa? Apa fungsinya seperti itu? Apakah untuk pamer, ini suami saya ganteng nih? Nah, foto itu nanti bisa dilihat oleh semua orang, bisa dilihat oleh teman-teman wanita panjenengan, sehingga kalau dilihat oleh teman-teman wanita panjenengan, ini bisa jadi fitnah juga. Sebagaimana laki-laki disuruh menundukkan pandangan, perempuan juga disuruh apa? Menundukkan pandangan. Bagaimana kalau misalnya teman panjenengan melihat suami panjenengan ganteng, akhirnya kemudian tertarik, akhirnya kemudian cari-cari nomornya, setelah dapat diganggu, setelah diganggu akhirnya menceraikan, setelah menceraikan akhirnya pindah istri yang mengganggunya tadi, gimana coba? Nah, maka ini sesuatu yang tidak bagus. Jadi sekali lagi, kalau laki-laki fotonya sendiri insya Allah nggak masalah. Kalau sama istrinya kurang bagus, tidak bagus. Seorang wanita foto sendiri nggak ada masalah, dengan syarat yakin tidak ada seorang laki-laki siapapun juga yang melihat foto tadi. Kalau tidak yakin ya nggak usah. Kalau grupnya campur laki perempuan, maka foto perempuan dipajang boleh, tapi syaratnya pakai kresek ditutupkan sini. Nah, begitu nggak apa-apa. Pajang foto jenengan begitu nggak masalah. Wajah ora ketok blas, ketoknya meng kresek tok. Nah, kemudian kalau istri sama suami, ya,
kemudian dipajang, disebar ke teman-temannya yang wanita, ini juga nggak pantas. Karena wanita-wanita mereka juga punya syahwat. Laki-laki punya syahwat, wanita punya syahwat. Wanita melihat suami orang lebih ganteng itu sesuatu yang bisa saja sehingga mereka bisa diganggu oleh setan. Allah Subhanahu wa taala menyamakan dalam masalah ini antara laki-laki dengan perempuan. Dalam surat apa? An-Nur. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada para wanita perempuan mukminah, mereka hendaklah menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Sama hukumnya laki-laki dengan perempuan dalam hal ini. Karena itu terus terang, masalah ini saya sangat tidak setuju kalau para ibu-ibu, para wanita, para akhwat pajang-pajang foto dirinya, baik itu dengan suaminya maupun sendirian. Ini sangat-sangat tidak bagus nih. Kecuali tadi yakin bahwasanya yang melihat hanya perempuan-perempuan, kalau yang laki-laki juga begitu, yakin melihat hanya keluarganya misalnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal juga yang penting untuk diperhatikan, karena ini mewabah sehingga saya perlu bicara ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antukallaman nisa, bahwasanya wanita diajak bicara illa biilni azwajihin, kecuali dengan izin suami-suami mereka. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi hukum asalnya wanita kalau sudah punya suami tidak boleh ngomong sama laki-laki yang lain kecuali suaminya mengizinkan. Nah, sekarang itu model ada video callan perempuan dengan laki-laki. Laki-laki ini siapa? Bukan adiknya, bukan masnya, tetapi apa? Tetangganya atau teman SMA-nya dulu. Sudah sama-sama menikah. Yang perempuan sudah punya suami, yang laki-laki juga sudah punya istri. Ini nggak pantas video callan begitu. Ini saya perlu sampaikan, kenapa? Mewabah begini. Makanya perlu disampaikan supaya jelas hukumnya. Tidak boleh seperti itu, nggak boleh. Dilarang Nabi SAW. Nah, Nabi melarang antukallaman nisa, wanita diajak bicara oleh laki-laki illa biilni azwajihin, kecuali dengan izin suami mereka. Jadi kalau mau video callan, misalnya ibu-ibu mau video callan dengan saya, izin dulu sama suami panjenengan. Saya mau video callan sama Ustaz Azid nih, saya mau tanya masalah ini, boleh enggak? Diizinkan silahkan. Pernah ada seorang wanita, Pak, WA sama saya, Ustaz, saya sudah siap nikah. Setelah dicarikan kalau ada mungkin murid panjenengan. Baik, biodatanya diberikan. Setelah itu saya minta fotonya diberikan. Nah, setelah foto diberikan, saya katakan saya ada murid yang insya Allah cocok dengan anti. Anti menginginkan laki-laki yang begini-begini disebutkan, saya ada murid seperti itu. Tapi tolong nanti malam ba'da isya video call sama saya. Saya perintah begitu. Tapi video call saya perintah ba'da isya. Kenapa? Ba'da isya saya sudah pulang ke rumah. Jadi saya pengennya video call di depan istri saya supaya sama-sama mengetahui. Jadi bukan saya berdua aja. Kalau saya berdua saja itu namanya termasuk yang terlarang ini tadi. Apa fungsinya saya video callan sama wanita tadi? Untuk apa gunanya? Nah, adapun keinginan saya kenapa video callan itu, karena saya belum yakin foto yang disampaikan ini foto kapan ini. Bisa aja ini foto tahun 2016. Nah, sekarang dia mau nikah tahun 2021. Apakah fotonya masih kayak begitu? Mungkin 2016 masih cantik, 2001 sudah nggak cantik. Ini kan berarti menipu ini. Kalau saya berikan kepada laki-lakinya kan dia nanti merasa tertipu kan, dia marah sama saya. Nah, tujuan saya video call seperti itu. Tidak boleh langsung berdua begitu, sama istri, sehingga sama melihat. Dan sebenarnya tujuan saya video call bukan ngomong sama saya, istri saya yang saya suruh diajak bicara, tanya tentang kondisi dia, di mana rumahnya dan sebagainya, mengajar di mana misalnya begitu. Tapi qadarullah memang perempuannya sangat malu sekali. Dia saya telepon tidak menjawab sama sekali. Kemudian setelah itu dia mengatakan mohon maaf Ustaz, untuk video call saya nggak mau karena saya sangat malu. Akhirnya laki-lakinya saya suruh langsung datang ke rumahnya. Dah, ini fotonya kayak gini. Nanti kamu datang ke rumahnya, saya bilang jangan sekali-kali hanya melihat foto. Foto ini nggak tahu kita tahun berapa. Nanti datang ke rumahnya harus lihat betul wajahnya. Kalau wajahnya nggak lihat, tiba-tiba melamar, nanti ada masalah, jangan salahkan saya. Saya sudah putus hubungan nih, pokoknya sudah saya berikan fotonya, suruh berangkat sendiri. Alhamdulillah, ternyata terjadi pernikahan itu baik. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ini contoh saja, Pak.
bahwasanya laki-laki perempuan ngobrol video call itu tetap ada adabnya, bagaimana aturannya, jangan seenaknya sendiri. Kadang-kadang seorang istri bicara dengan laki-laki yang lain, suaminya hatinya cemburu, ini siapa laki-laki ini? Demikian juga sebaliknya, seorang suami bicara dengan perempuan yang lain, istrinya cemburu. Istrinya tapi diam saja, tidak berani menegur karena khawatir misalnya. Nah, maka masalah seperti ini daripada menjadi mafsadat bagi umat Islam, hendaklah kita perhatikan tentang adabnya. Jangan sekali-kali seorang wanita video call dengan laki-laki kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.